Ingin HP dengan kamera stabil dan hasil foto lebih tajam di harga 2 jutaan? Sekarang kamu bisa mendapatkannya dengan teknologi OIS yang sebelumnya hanya ada di HP kelas atas. Fitur ini sangat berguna untuk memotret di kondisi minim cahaya atau merekam video tanpa guncangan. Nah, mumpung banyak promo menjelang Lebaran 2025, ini adalah waktu yang tepat untuk upgrade HP dengan kamera OIS. Agar kamu tidak bingung memilih, berikut ini kami rangkum 7 HP kamera OIS terbaru dengan harga 2 jutaan versi Denso Pro. Di rekomendasi pertama, ada Motorola G45 5G. Di sektor fotografi, HP ini dibekali satu kamera utama yang bisa diandalkan beresolusi 50 megapiksel PDA FOIS. Selanjutnya tersemat kamera makro 2 megapiksel. Kemudian di bagian depannya terdapat kamera selfie 16 megapiksel. Kemampuan kamera utamanya sudah cukup baik di kelas harganya, apalagi ketika pemotretan dilakukan di siang hari dengan cuaca cerah. Terlihat detail dengan dynamic range yang sangat luas, membuat warna yang ditampilkan lebih hidup. Sementara untuk keadaan malam hari dengan night mode, hasil jepretannya cukup tajam dengan tekstur yang sedikit kasar. Sementara untuk hasil rekaman videonya, kamera depan dan belakangnya sama bisa sampai 1080p 30 fps. Menariknya, Motorola Moto G45 5G ini memiliki tingkat kestabilan yang cukup baik saat merekam video sambil berjalan. Bahkan untuk kamera depannya sekalipun minim guncangan dengan stabilisasi yang on secara default. Untuk harganya sendiri, HP ini dibanderol mulai 2,3 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang kedua, ada Poco M6 Pro. HP ini hadir dengan konfigurasi 3 kamera di bagian belakang yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel yang sudah didukung oleh PDAF dan OIS untuk menjaga stabilisasinya. Konfigurasi yang dimilikinya ini terbilang lengkap karena sudah memiliki kamera ultrawide 8 megapiksel dengan bidang pandang 118 derajat. Terdapat juga kamera makro 2 megapiksel sebagai pelengkap. Beralih ke bagian depannya mengandalkan kamera selfie 16 megapiksel. HP ini mampu merekam video hingga 1080p dengan 60 fps saja. Setidaknya dengan hadirnya OIS di kamera belakang, perekaman video akan lebih stabil. Secara keseluruhan untuk hasil fotonya, HP ini menawarkan pendeteksian dan pemisahan objek yang terbilang baik dan hampir seluruhnya tepat. Warna kulit yang ditampilkan pun tidak berlebihan dan justru lebih natural. Kemudian tingkat keburaman sebagai latar belakangnya terlihat pas. Soal harganya sendiri, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 2,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di HP ketiga, ada Realme 12 Plus 5G. HP ini sudah dilengkapi sensor Sony LY-T600, 50 megapiksel dengan fitur OIS, kamera ultrawide 8 megapiksel dengan panjang fokal 16 mm FOV 112 derajat. Kamu bisa memotret beberapa orang sekaligus dalam satu frame. Terakhir ada kamera makro 2 megapiksel yang bisa memotret dalam jarak 4 cm. HP ini juga dibekali kamera depan atau selfie 16 megapiksel yang hasilnya sudah cukup baik dengan detail dan warna pas. Sayangnya perekaman videonya hanya bisa 1080p 30 fps saja. Berbeda dengan kamera belakang yang bisa merekam hingga 4K 30 fps dengan Gyro EIS untuk stabilisasinya. Untuk mendapatkan ketajaman yang lebih pada foto, HP ini juga menyediakan fitur 50 megapiksel high-res mode. Mode ini juga meningkatkan detail dan warna yang dihasilkan hingga 18%. Bicara soal harga, HP ini dibanderol mulai 2,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu yang keempat ada Realme 13.
HP ini dibekali 50 megapiksel lensa utama bersensor Sony LYT600 sehingga foto bisa tetap jelas dan tajam. Selain itu, sensor Sony LYT600 secara khusus sudah dilengkapi dengan OIS yang membuat pemotretan dan perekaman lebih stabil. Selain kamera utama, sayangnya Realme 13 hanya dibekali kamera makro 2 megapiksel sebagai pelengkapnya. Padahal terdapat sampai 4 lingkaran di dalam modul kameranya. Sedangkan kamera depannya mengandalkan kamera selfie 16 megapiksel yang mampu menghasilkan foto jernih dengan detail konsisten. Untuk hasil rekaman video, kamera depan dan belakang pada Realme 13 ini masih menawarkan resolusi 1080p 30 fps. Dengan stabilizer yang dibawanya, hasil rekaman videonya sudah cukup memenuhi kebutuhan videografi standar. Untuk harganya sendiri, HP ini dibanderol mulai 2,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kemudian yang kelima ada Infinix Note 50. HP ini didukung kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel OIS dengan 2 kali lossless zoom untuk pembesarannya, makro 2 megapiksel dan light sensor. Tak hanya itu, Infinix Note 50 menawarkan pilihan resolusi perekaman di 1080p 60 fps. Sementara untuk kualitas maksimalnya yaitu mencapai 2K atau 1440p 30 fps. Dengan stabilizer off, hasil video 2K 30 fps-nya bisa dibilang cukup impresif meski digunakan sambil berjalan. Sementara ketika OIS dinyalakan pada resolusi 1080p 30 fps, video terlihat sangat smooth, tak terkecuali pada kondisi di malam hari. Hasil rekaman videonya cukup jernih dan minim noise. Hadirnya algoritma Infinix AI RAW membawa pengalaman fotografi generasi terbaru dengan foto yang jernih dan lebih detail. Sementara kamera makronya memungkinkan objek dapat dibidik dari jarak dekat dengan detail yang baik. Kemudian kamera depannya mempunyai resolusi 13 megapiksel yang dapat menghasilkan foto selfie maupun video selfie dengan baik. Jika tertarik, HP ini dibanderol mulai 2,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Berikutnya, kamu juga bisa memilih Nubia Focus Pro 5G. Sebagai HP khusus kamera, tentu HP ini dibekali kemampuan yang cukup baik. Di dalam modul berbentuk lingkarannya terdapat 3 lensa kamera yang terdiri dari kamera utama 108 megapiksel yang sudah didukung oleh PDAF dan OIS sebagai stabilisasinya. Kamera kedua di bagian belakangnya yaitu ultra wide 5 megapiksel memberikan sudut pandang luas dan depth lensa 2 megapiksel. Untuk hasil rekaman videonya, kamera belakang HP ini mampu merekam hingga 4K 30 fps atau 1080p 30 fps. Fitur OIS sudah didukung sehingga perekaman lebih stabil pada resolusi 1080p 30 fps saja. Di bagian depan, HP ini menggunakan resolusi kamera 32 megapiksel fixed focus yang mampu merekam di 1080p 30 fps saja. Bicara hasil potret kamera, kualitasnya sudah sangat baik. Detail dan ketajamannya sangat bisa diterima dengan warna cerah. Namun untuk kamera ultra wide, detail dan ketajamannya akan sedikit berkurang. Untuk harganya, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 2,6 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kita lanjut ke HP terakhir, ada Infinix Note 40 Pro. HP ini dilengkapi dukungan 3 kamera belakang terdiri dari kamera utama 108 megapiksel OIS, kamera depth 2 megapiksel, dan AI lensa. Sedangkan untuk kamera depannya mengandalkan kamera 32 megapiksel dengan dukungan lampu LED flash untuk pemotretan di malam hari. Selain itu, kemampuan perekaman video kamera depan dan belakangnya ini sudah mampu mencapai 1440p dengan 30 fps. Secara keseluruhan, kemampuan kamera HP ini memang sudah cukup baik. HP ini mampu menampilkan warna yang cerah dan seimbang. Mode portraitnya pun mampu memisahkan objek dengan background secara rapi. Sama halnya dengan kamera depan yang sudah cukup baik saat menangkap detail, apalagi saat berada di luar ruangan dengan cahaya yang memadai.
Soal harga, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 2,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 rekomendasi HP kamera OIS 2 jutaan untuk lebaran tahun ini versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.